Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta belajar terjemah Al-Quran, sekarang kita lanjutkan materi yang ke-77 yaitu surah Al-Baqarah ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Wa dan man barang siapa azlamu lebih aniaya mimman min dari man orang yang mana'a dia telah mencegah masajida masjid. Jadi masajida ini bentuk jamak atau kata benda yang lebih dari dua, yang banyak ya. Masajida, tapi kalau satu masjid maka dikatakan masjidun. Ketika dikatakan banyak masjid, maka berubah menjadi masajid. Allahi Allah. An bahwa yudkaro. Yudkaro ini termasuk fi'il mudhari. Tapi bentuknya adalah majhul, artinya bentuknya adalah kata kerja pasif, ya. Kata kerja pasif yang berlaku masa sekarang atau yang akan datang. Nah, kata kerja aktifnya itu yadkuru, ya. Yadkuru itu artinya ia menyebut. Tapi ketika ya-nya itu ya diharokati dhamma, kemudian huruf kafnya diharokati fathah, asalnya itu yadkuru menjadi yudkaru, maka menyebut menjadi disebut, ya, jadi menjadi kalimat pasif. Jadi yudkaro itu adalah disebut. Fiha, fi di dalam hanya. Jadi ha ini adalah kata ganti dari masjid, masajida, ya, di dalam masjid-masjid. Apa yang disebut yaitu ismuhu, nama, hu-nya, jadi nama Allah. Wa dan sa'a, dia berusaha, fi di dalam khorobi. Khorobi itu perobohan atau merobohkan, ya. Ini bentuk benda, bentuk kata benda dari kata khoroba. Khoroba yakhrubu. Khoroba yakhrubu artinya menghancurkan atau merobohkan, ya. Ketika dibendakan perobohannya menjadi khorobi. Ha-nya ini kembali kepada masjid tadi. Ulaika mereka itulah ma tidak ada atau tidak patut, karena dia adalah la bagi hum mereka, an bahwa yadkhulu ini termasuk fi'il mudhari, fi'il atau kata kerja yang berlaku masa sekarang atau yang akan datang, ya, dari kata dakhala yadkhulu. Nah, ketika diawali dengan ya dan diakhiri dengan waw nun, ini ada nunnya, ya, tapi karena ada an maka nunnya dibuang jadi menjadi yadkhulu. Asalnya itu yadkhuluna, ya. Ketika diawali ya dan diakhiri dengan waw nun maka pelakunya adalah mereka. Jadi kalau yadkhulu dia masuk, tapi kalau yadkhuluna mereka masuk, ya. Ha-nya ini juga pengganti dari masjid. Illa kecuali
Khaifina. Khaifina adalah orang-orang yang takut. Nah, asalnya kalau satu orang yang takut itu khaifin ya. Tapi ketika dibaca khaifin maka menjadi orang-orang yang takut. Jadi orang takutnya banyak. Tapi kalau khaifin satu orang takut. Khaifin berarti orang-orang yang takut. La bagi mereka fi di dalam ad-dunya, dunia, khisyun, kehinaan. Wa dan la bagi mereka fi di dalam al-akhirati, akhirat, azabun, siksaan, azimun yang berat ya, azimun yang besar. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khisyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Dan siapakah yang lebih aniaya? Jadi, dan siapakah yang lebih aniaya dari orang yang mencegah atau menghalang-halangi dalam masjid Allah untuk disebutkan di dalamnya namanya, dan dia berusaha untuk merobohkannya. Mereka itulah tidak ada bagi mereka atau tidak patut bagi mereka untuk memasukinya kecuali orang-orang yang takut. Bagi mereka di dunia kehinaan, dan bagi mereka di akhirat siksa yang berat atau yang besar. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya, yaitu ke dalam masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan sebagai berikut: tiada yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang berzikir kepada Allah di masjid-masjid dalam bentuk mendirikan sholat, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Jadi orang-orang yang mencegah atau melarang untuk berzikir kepada Allah di dalam masjid dalam bentuk mendirikan sholat, orang dilarang mendirikan sholat atau membaca Al-Quran dan sebagainya, itu tidak ada yang lebih zalim dari orang tersebut. Dan mereka berusaha keras untuk merobohkan masjid-masjid Allah atau menutupnya atau melarang orang-orang mukmin darinya. Orang-orang yang zalim tersebut tidak patut diberi kesempatan untuk masuk masjid kecuali dalam keadaan ketakutan dan kecemasan terhadap hukuman yang layak ditimpakan kepada mereka. Dengan itu, mereka mendapatkan kehinaan dan kerendahan di dunia, sedangkan di akhirat mereka mendapat siksa yang berat. Demikian, dan inilah beberapa kosakata yang hendaknya kita ulang dan kita hafalkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberi kemudahan oleh Allah untuk dekat dengan Al-Quran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.